Oke, next kita belajar tentang expression of willingness. Ini materi ketiga kita sebelum kita midterm ya atau mid semester. Expression of willingness. Willingness itu maksudnya adalah ekspresi keinginan. Kalau kita mau mengucapkan keinginan, itu kita pakai expression of willingness. Nah, di sini we can use expression willingness, plan, rencana atau intention, keinginan, menggunakan be going to and would like to. Contohnya, kita bisa menggunakan will or be going to and would like to express willingness untuk menunjukkan keinginan, plans, dan intention keinginan. Kita gunakan spesial going to construction when we have the intention to do something before we speak. Jadi be going to itu kita pakai untuk mengungkapkan lebih ke intention ya, intention. Kan tadi ada plan, ada rencana, ada intention, dan ada willingness. Willingness itu kan kemauan, ya kan? Plan, rencana, dan intention tuh intention itu lebih ke kayak kita maunya gini loh, gitu loh. Keinginan lah ya, lebih keinginan gitu. Nah, contohnya gini, I have won $1,000. I have won $1,000. I'm going to buy a new TV. Ya, and I'm going to buy a new TV. Saya memenangkan $1,000 dan saya akan membeli TV baru. Dia kan pengen TV baru, kepengenan gitu ya kan. Nah, di sini intention ini lebih ke kepengenan. Saya pengen beli TV baru, maka pakainya I'm going to gitu. Ya. Oke, kita ke contoh dulu ya. Kita ke contoh. Ini ada contoh apa nih namanya? Dialog. Glady and Alec. So, what about you, Alec? Bagaimana denganmu, Alec? Do you have any plans? Apakah kamu punya rencana? Definitely. Tentu saja gitu. My brother and I, kakak saya, saudara laki-laki saya dan saya are going to swim. Mau berenang. We plan to swim in the swimming pool. Kita rencana mau berenang di swimming pool. Nearby my house, dekat dengan rumah saya. Would you like to come with us? Apakah kamu mau datang dengan kita? Nah, I don't really like swimming. Saya nggak yakin suka renang. I prefer staying at home to swimming. Saya lebih baik di rumah daripada berenang. In the swimming pool, di kolam renang. What about you? Bagaimana dengan kamu, Tiara? Nah, what do you like to do on the long weekend? Apa yang kamu lakukan di long weekend? Tiara said, I've made a plan. Saya telah membuat plan dengan mama saya about apa yang harus dilakukan di libur panjang. We are going to, kita mau practice cooking. Latihan masak. Are you going to cook Japanese food again? Apakah kamu mau masak Japanese makanan Jepang lagi? Absolutely right. Pastinya ya gitu. That's my favorite. Itu adalah favorit saya. But we will also try to make Chinese food. Nah, kita juga mau coba makanan Cina. By the way, ngomong-ngomong, would you like to join me to learn cooking Asian food? Maukah kamu gabung dengan saya untuk belajar masak masakan Asia? That's good idea. Itu ide yang bagus. Or will you go swimming with me and my brother? Atau kamu mau pergi berenang dengan saya dan kakak saya? Kata Glady, not swimming, I guess. Enggak kayaknya saya pikir enggak berenang gitu. But I think I would like to cook Asian food with Tiara. Tapi saya pikir saya mau masak masakan Asia dengan Tiara. Thanks for asking me to join you, Tiara. Terima kasih untuk meminta aku bergabung dengan kamu, Tiara. Nah, di sini ada kata-kata yang miring atau italic
sorry, italic ya, italic ini apa namanya, kata-kata yang miring, diketik miring ini maksudnya adalah intention. Are my brother and my brother and I going to swim, satu. Terus and then lagi what do you like to do on the long weekend, ini bertanya. And then we're going to practice cooking. We're going di sini we ya, we are. Sebenarnya sih we are, tapi disingkat jadi we're going to practice cooking. Tuh, are you going to cook Japanese food again? Are you going to cook? Nah, are you going to cook ini digarisbawahi karena dia juga apakah kamu mau masakan Jepang lagi gitu. Ada lagi nih, will also try to make. Kita juga akan memasak. Kita juga akan memasak masakan Cina. Membuat ya, to make, membuat masakan Cina. Would you like to join me? Kalau mau ngajak, would you like to join me gitu. Nah, terus di sini I would like to cook. Saya mau masak Asian food dengan Tiara gitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita membahas penggunaan kata will dan going to? Nah, penggunaan kata going to, pertama-tama kita pakai going to tuh kalau itu adalah keinginan kita. Ngerti nggak? Kayak kita tuh menginginkan sesuatu, menginginkan pergi ke mana, menginginkan mau bikin apa. Nah, itu keinginan kita, intention ya. Nah, ketika kita menggunakan going to, nah di sini adalah yang pertama ketika kita sudah memutuskan atau kita menginginkan. Nah, kan bilang tadi keinginannya untuk melakukan sesuatu di masa depan. Contohnya tadi in the long weekend I'm going to go swimming, atau I'm going to cooking gitu. Jadi ini sudah kita pikirkan kita mau ngapain di masa depan nanti gitu. Contohnya I have $1,000 tadi, I'm going to buy a new TV. Saya mau beli TV baru gitu. Next yang B, ketika ada defined tanda-tanda, defined signs. Nah, ada tanda-tanda yang sesuatu yang mau terjadi, evident di awal ya. Contohnya, something is likely to happen based on the evidence or experience you have. Gitu. I think it's going to rain. Nah, I think it's going to rain. Kenapa dia bilang saya pikir ini akan hujan? Karena dia sudah merasakan titik-titik air hujan gitu. I just felt a drop. Nah, saya sudah merasakan tetesan air hujan kecil. Nah, berarti dia bilang I think it's going to rain karena dia sudah yakin pasti mau hujan gitu. Karena udah ada tanda-tandanya gitu. Yang pertama tadi kita emang pengen melakukan itu. Yang kedua memang sudah ada tanda-tandanya. Nah, yang ketiga kita ketika sesuatu mau terjadi berarti kayak mendadak gitulah ya, lebih kayak mendadak. Nah, kita pakainya going to. Get back, mundur. The bomb is going to explode. Bomnya mau meledak. The bomb is going to explode. Kan ini mendadak gitu loh. Yang pertama tadi keinginan kita sendiri, memang kita ingin melakukan itu. Yang kedua, ketika kita sudah punya tanda-tanda akan terjadi sesuatu, maka kita bilang going to. Nah, ketiga ini dadakan gitu loh, yang terjadi sesuatu terjadi dadakan. Itu
itu pakainya going to ya. Nah, ketika pakai will, pertama untuk hal-hal yang kita decide ya, kita putuskan untuk lakukan sekarang, atau rapid decisions. This is when you make a decision, ketika kamu membuat keputusan pada hari itu, pada saat itu, in a spontaneous way, dalam dadakan gitu, spontan gitu ya. Contohnya gini, I will buy one for you too. Kita di Indomaret, terus teman kita ngikut gitu, terus kita beli sesuatu, beli ciki gitu, maka kamu bilang I'll buy one for you too gitu. Ini kan keinginan yang kayak langsung on the spot gitu loh, di tempat gitu kan, nggak yang nanti kalau gua ke Indomaret nanti kamu ku belikan ciki, nggak gitu ya. Kita keadaannya sudah di Indomaret, seperti itu. I'll buy one for you too gitu. Yang kedua, ketika kita berpikir atau percaya sesuatu di masa depan, prediksi. Nah, di sini prediksi beda sama prediksi di sini ya. Kalau prediksi yang di sini benar-benar prediksi, tapi kita nggak tahu ini akan terjadi apa enggak gitu. Yang penting tapi kita prediksi gitu loh. Contohnya gini, my team will not win the league this season. Tim saya tidak akan menang di laga musim ini gitu, di laga musim. Kenapa dia katakan ini? Karena ya dia prediksinya dia nggak yakin gitu. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya dia menang atau tidak. Bisa jadi kan dia menang, hanya prediksi gitu loh. Paham ya? Contoh lagi gini, contoh lagi tuh kayak if I grow adult, contohnya lagi gitu, contohnya gini ya, if I grow adult I want to be a doctor. Nah, contohnya gini, if I grow adult I will be if I grow adult I will be a doctor. Kalau saya gede nanti saya akan jadi dokter. Tapi kan dia hanya kayak prediksi, gak tahu dia gedenya bakal jadi dokter atau ternyata nggak jadi dokter gitu ya. Atau tapi kamu juga di sini ada note-nya, ada kata note. Kamu bisa menggunakan growth. Kamu bisa pakai will, bisa juga pakai going to. Bebas juga sih. Yang C, to make an offer or promise or treat. Kamu mau menawarkan, membuat penawaran, berjanji atau mengancam. I'll give you a discount if you buy it right now. Saya akan memberikan kamu diskon jika kamu memberinya sekarang. Itu kan penawaran, memberikan penawaran. Pakainya I will ya. Gunakan won't when someone refused to do something. I told him to take out the trash but he won't do it. Saya saya nyuruh dia untuk membuang sampahnya, tapi dia tidak mau melakukan itu. Tidak mau, won't, tidak mau gitu. Oke, kita coba ya di task nomor 1. Melissa, I think ... go to the store. Do you want anything? Gitu. Dia kan decision, membuat decision. I think berarti dia pengen pergi ke suatu tempat gitu. Nah, jadi kalau pengen maka jawabannya I'm going to gitu ya. I think I'm going to the store. Do you want anything? Gitu. Susan, yes. Can you get me some bananas? Gitu. Kamu bisa membelikanku beberapa pisang. Saya make a banana cake. Nah, berarti kan dia punya keinginan untuk membuat banana cake. Kira-kira ini apa? Nah, berarti
Di sini aja udah ada I'm, berarti nggak mungkin will ya. Kalau will nggak boleh ada to be di sini ya. Jadi jawabannya adalah going. I'm going to make a banana cake, karena dia keinginan, emang dia pengen bikin banana cake. Oke. Nomor 2, Alex, you should take your winter coat. Kamu harus pakai jas hujanmu. It's be cold in the mountain. Itu pasti akan dingin di gunung. Nah, dia you should take your winter coat. It be cold in the mountains. Kamu harus pakai jas hujanmu. Ini akan dingin di gunung. Apakah ibunya sudah yakin benar kalau di gunung akan dingin? Bisa jadi di gunung pas lagi panas atau lagi tidak dingin. Maka ini hanya prediksi ibunya, ya kan? Maka kalau prediksi pakainya will ya. It will be cold in the mountain, karena prediksi ibunya belum tentu di gunung hujan gitu ya, dingin gitu. Alex, I'll take my jacket. Nah, karena dia disuruh sama ibunya, mungkin dia refleks menjawab ke ibunya, maka jawaban refleks tadi yang saya bilangnya spontaneous way pakainya will. Jawaban refleks pakainya I will atau I will lah, pokoknya I will gitu ya. Nomor 3, Martha and Mirta. Oke. Do you think I should take my umbrella? Apakah menurutmu saya harus pakai payung saya? Mirta said, yes, it looks like. Ini terlihat kayak mau hujan gitu nih. Saya bilang di sini kan, I think it's going to rain, karena mungkin dia sudah merasakan mendung atau sudah merasakan titik-titik air hujan, maka di sini pakainya yes, it's look like it is going, karena it kan kata ganti benda tunggal atau satu, pakainya is ya. It is going to rain. Okay, next. Kelly and Sean. Tommy go to Japan next week. Nah, dia plan. Nah, dia planning. Maka kalau planning tadi emang keinginan ya kan, untuk keinginan berarti Tommy is going sorry. Di sini sudah ada Tommy go to Japan. Kalau going to maka tidak perlu pakai go. Tapi di sini dia sudah makein go, udah ngasih go di sini, berarti kita hanya isi will ya. Isi will saja. Jadi Tommy will go to Japan next week. Karena di sini dia udah nambahin go. Seandainya dia nggak ngasih go di sini, maka jawabannya adalah Tommy is going to Japan next week. Gitu ya. Oke. Sean bilang he should take a lot of money. Dia seharusnya membawa banyak uang. Japan be expensive. Be expensive. Kenapa dia harus bawa banyak uang? Dia harus bawa banyak uang. Japan akan mahal, karena mungkin si Sean ini udah tahu kalau emang Jepang itu mahal. Kalau kita sudah tahu experience, berarti kita sudah pengalaman bahwa di situ tempatnya adalah mahal atau murah atau jelek atau bagus, maka Japan is going to be expensive. Japan akan mahal gitu. Emang karena dia udah pengalaman gitu ya. Kalau dia udah pengalaman berarti be going to, pakainya be going to. Mona di sini. Hello Lisa, we go on picnic this weekend.
Nah, di sini udah dikasih go, sama kayak yang di atas, tadi. Kita hanya tinggal nambahin will saja, ya. Would you like to come? Maukah ikut gitu? I'd like to. Saya mau. Tapi kakek saya be visiting this weekend. Mau berkunjung ini minggu ini. I call you if his plan change. Saya menghubungimu kalau plannya berubah. Nah, saya mau ikut, tapi kakek saya visiting this weekend. Kalau tadi kita bicara, kita sudah memutuskan untuk berkunjung untuk melakukan sesuatu di masa depan, maka pakainya going to. Nah, jadi di sini my grandfather ini kan cowok ya, berarti pakainya is going to be visiting this weekend. I call you if his plan change. Berarti kan dia belum tahu plannya berubah apa enggak, ya. Dia belum tahu plannya berubah apa enggak. Nah, dia berarti masuknya ke rapid decision. Rapid decision ini adalah keputusan yang mendadak. Kalau seandainya kakeknya ngasih keputusan nggak jadi, maka dia menghubungi si Mona. Jadi kalau rapid decision pakainya will. Jadi I will, gitu ya, gampang ya. Oke, jadi saya pikir gitu aja untuk yang will and going to. Nah, sekarang kita coba ke formative assessment. Formative assessment kalian bisa lihat di halaman 24 ya, 24. Nih, saya kerjakan beberapa, nanti sisanya kalian kerjakan ya. Oke. This dialogue is for question number 1 to 3. Berarti nomor 1 sama 3 tuh 1 sampai 3 ini dialognya ini. Oke. Indra, hi Sekar, you look very happy today. Kamu terlihat sangat senang hari ini. What happened? Ada apa? Sekar, I will tell you. Saya mau cerita ke kamu. But please don't tell it to other friend. Tapi tolong jangan ceritakan ke teman lainnya. Indra said, okay, you just trust me. Okay, you can trust me. Kamu bisa percaya padaku. Sekar, well, okay. My father has promised to buy me a new laptop, Indra. Ayah saya telah berjanji untuk membelikan saya laptop baru, Indra. Kata Indra, how lucky you are. Nah, ini komplimen ya. How lucky you are. Beruntungnya kamu gitu. How lucky you are, beruntungnya kamu. So what about your old computer? Jadi bagaimana dengan komputer lamamu? Are you going to sell it? Apakah kamu mau menjualnya? Gitu. Sekar said, no, I'm going to give it to my cousin. Tidak, saya akan memberikannya kepada sepupu saya gitu. He needs it to do his assignments. Dia membutuhkannya untuk melakukan tugas-tugas. Nah, nomor 1, what does Sekar ask Indra to do? Apa yang Sekar minta kepada Indra untuk lakukan? Nah, ini tadi kan, I will tell you, but please don't tell it to other friends. Maka jawabannya adalah not to tell other friends that her father has promised to buy her laptop. Jawabannya adalah jangan ceritakan pada teman-teman lainnya bahwa ayahnya akan berjanji membelikannya laptop baru. Okay? Nomor 2, what is Sekar going to do with her old computer? Apa yang Sekar akan lakukan dengan komputer lamanya? Tadi apa? Di sini dia bilang mau mengasihkan kepada cousin. Jadi she's going to give it to her cousin. Jawabannya adalah C. Nomor 3, he needs it to do his assignments. Dia membutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Apa maksud dari kata it di sini? He needs it. Nah, berarti it di sini artinya he needs it. Dia butuh itu untuk melakukan tugas-tugas. Itu apa? Berarti komputer lamanya, karena yang dibahas kan komputer lama. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Nomor 4, lanjut.
Di sini, how you heard that the government will subsidize farmers who have organic farming? Men say something because not many farmers are willing to do organic farming without some support from the government gitu. Bagaimana kamu dengar bahwa pemerintah akan mensubsidi petani yang akan menggunakan menggunakan organik ya, pertanian organik gitu. Karena tidak banyak petani yang akan melakukan organic farming atau pertanian organik tanpa beberapa support dari pemerintah gitu. Because ini kira-kira dia setuju apa enggak? Dia kira-kira setuju apa enggak si men ini? How you heard, bagaimana how you heard ini maksudnya bagaimana bagaimana menurutmu ya, how you heard, bagaimana menurutmu bahwa consumer akan mensubsidi petani yang akan menggunakan organic farming? Not many, karena nggak banyak gitu petani yang mau melakukan organic farming. Berarti kan dia apakah dia setuju? Apakah si man setuju dengan si woman ini dengan kata-kata because not many farmers? Nah, kalau ada notnya berarti sudah pasti jawabannya adalah A, disagree with the idea ya, disagree with the idea. Okay, I think this is not a good idea. Sorry, I'm so sorry because ini kita ngelanjutin ini ya, kita ngisi ini ya, sorry. Jawabannya adalah yang C ya, jawabannya yang C. I think this is not a good idea. Because not many farmers are willing to do organic farming without some support from the government. Jawabannya adalah yang C. Saya pikir ini bukan ide yang bagus gitu ya, karena petani-petani itu tidak akan melakukan organic farming tanpa ada support, dukungan dari government gitu. Itu ya. Wait dulu. How you heard, bagaimana menurutmu bahwa pemerintah akan memberikan subsidi kepada petani yang menggunakan subsidi, maksudnya ini ya, bantuan di sini ya, bantuan. Kan dibilang di sini petani nggak akan melakukan organic farming kalau nggak ada support dari government. Support itu maksudnya mungkin dalam bentuk bantuan. Nah, tapi kan si woman ini bilang, menurut kamu gimana? Kan pemerintah mau ngasih subsidi gitu. Oke, I get it. I get it. So, jawabannya bukan C ya. Sorry banget. Jawabannya adalah D. I think it's a good idea. Ya, I think it's a good idea. Saya pikir ini adalah ide bagus. Karena nggak banyak petani mau melakukan organic farming tanpa bantuan dari government, yaitu tadi subsidi maksudnya bantuan. Sorry banget. Berarti si man ini setuju sama statementnya si woman. Jadi jawabannya adalah I think it's a good idea. Jawabannya yang D. Ini sangat sedikit menjebak. Oke. Next, nomor 5. I have booked the table but you give it to other customer. Saya telah membooking meja, tapi kamu memberikannya kepada customer lain. Kata woman gini, I'm sorry sir, mohon maaf sir, kita akan memperbaikinya. Nah, jawabannya ini apa? Ini responnya gimana nih si man nih, yang pertama nih. I really don't mind. Saya sungguh tidak peduli. Nggak mungkin karena dia kayak marah ya.
saya sudah booking meja tapi kamu kasih ke orang lain, berarti dia keadaan marah. C, it's nice, nggak mungkin. I like it, nggak mungkin. I'm really happy, juga nggak mungkin. So jawabannya adalah this is really nuisance. Sangat tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Untuk yang 6, 7, 8, 9, 10 kalian kerjakan sendiri. Oke, sampai situ aja. Jadi nanti untuk next semester ada willingness, expression willingness, ada expression of giving compliment dan congratulation, dan juga ada introduction. Oke, itu aja yang saya bahas.